wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Mutia. Saat ini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Berikut akan saya sajikan video pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi anekdot kelas 10 fase E SMA Negeri 7 Pontianak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Sehat semua? Jadi hari ini masih melanjutkan materi yang sama. Ya, kita masih membahas tentang materi anekdot. Gimana perasaannya hari ini? Kalau ibu hari ini lagi apa ya? Campur aduk. Mungkin lebih tepatnya yang di tengah bahagia tidak, sedih juga tidak. Jadi ya sedang-sedang saja, biasa saja. Jangan lupa bahagia. Ya, walaupun susah untuk dikondisikan. Kira-kira gimana supaya bahagia? Melakukan hal-hal positif. Bu, ternyata hal-hal positif itu sesuatu yang tidak saya sukai. Misalnya, ada tidak? Pasti ada, ya kan? Ya udah kita lakukan sesuai alurnya, ya kan? Kalau sedih jangan dibawa berlarut-larut. Kalau seandainya bahagia, emosinya diatur juga, jangan terlampau bahagia. Kita harus memikirkan keadaan sekitar kita. Baik, teks observasi, teks sebelumnya. Teks sebelumnya kita bahas teks observasi. Hari ini kita bahas teks anekdot, ya kan? Di dalam sebuah teks, teks apapun itu semuanya memiliki bagian-bagian, memiliki struktur. Betul? Coba Ibu mau ingatkan kembali struktur observasi, siapa yang bisa jawab? Ada berapa struktur teks observasi? Ada? Satu. Satunya apa? Satu, apa? Pembuka. Tapi disebut apa di dalam teks orientasi? Orientasi kan kita ketemu sama anekdot. Ayo, yang pertama teks observasi, strukturnya apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Di mana-mana semua teks itu sama. Bagian awal itu terkait dengan pembuka. Tetapi kalau di teks observasi, bagian pembukanya itu pengenalan tema, pengenalan objek itu terkait dengan diberi nama dengan pernyataan umum. Kalau di dalam cerita, contohnya anekdot, maka kita akan ketemu di bagian pembukanya itu pengenalannya itu adalah orientasi. Kira-kira cita-citanya mau jadi yang mana? Yang baju warna apa? Hijau. Hijau atau biru? Mau hijau. Biru ya? Nah, mau jadi warna hijau nih kayaknya. Tinggal duduk aja. Ada? Santuy ya kayaknya ya. Ini sumber masalah. Jadi harapkan jangan sampai ketika kalian bekerja kelompok terjadi yang seperti ini. Nah, kalau bisa yang sebelahnya, ya. Nah. Dari anekdot, kira-kira menurut kalian sama tidak apa yang kalian pikirkan dengan yang Ibu tampilkan di layar? Manfaat dari mempelajari anekdot, belajar menyampaikan kritik, ya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering menyampaikan kritik, tetapi ada orang yang saya kritiknya di dalam hati saja.
Bagaimana caranya supaya kalian mampu untuk menyampaikan kritik secara langsung? Ya, nah boleh melalui teks anekdot. Disampaikan dengan bercanda, sampaikan dengan lawakan, dengan hiburan, dengan yang lucu. Coba perhatikan poin yang kedua, kemampuan menghargai setiap kritik yang diberikan dalam interaksi. Jadi di sini pelajaran kita tidak hanya memberikan kritik, tetapi sesekali posisikan diri kita sebagai orang yang dikritik. Ada orang yang ketika dikritik itu langsung marah. Harusnya introspeksi diri dulu. Nah, jadi di sini bukan kan manfaatnya kamu sebagai yang mengkritik dan kamu sebagai yang dikritik. Hari ini akan kita bahas indikator yang pertama, menganalisis struktur teks anekdot. Kelompok akan mengomentari hasil pekerjaan temannya secara acak. Ya, nah nanti koreksian itu akan disampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, baca cerita. Oke, cerita apa? Cerpen? Cerpen pernah? Ke SMP sudah pernah belajar cerpen? Jadi kalian harus bisa membedakan antara struktur dan format penulisan, ya kan? Kalau judul itu di dalam sebuah teks, judul itu nggak masuk struktur, ya. Kalau kita berbicara struktur, berarti kita sudah berbicara ke isi teks. Maka lucu yang pernah kalian baca, pernah kalian dengar, atau kalian pernah bercerita lucu, ada? Ada yang bisa stand up nggak di sini? Bisa? Bisa stand up? Dikit, oke nanti ya, pertemuan berikutnya boleh kita coba. Yang lain gimana? Ada yang pernah membaca potongan cerita atau misalnya komik, tapi komik-komik lucu? Pernah lihat poster yang lucu atau meme? Sering ya? Ya, bagi kalian yang kayaknya kalau untuk remaja sekarang lagi aktif-aktifnya membuka media sosial. Di dalam media sosial itu banyak sekali kita temukan cerita-cerita lucu yang di dalamnya itu adalah kritik. Contohnya seperti ini, poster, komik. Dosa kalau kenapa ya atas salah di berbayar berapa lama penjara deh? Itu 5 tahun. Bentar. Malah jadi heran. Lu korupsi berapa duit? Iya sedikit sih, kayak 10 M lah. Iya. Ya iyalah. Bentar. Belum. 1, 5 tahun. 5 ya. Ini pulang dari itu apa gimana ya? Seriusan cuma 5 tahun? Ya bener, baru 4 tahun dari komik. Gue 4 tahun, kok kayak gak ada gak sih? Adil. Lu korupsi 10 M, gue cuma nyolong ayam, lagi juga gak ayam hidup, ayam goreng cuma 10.000 kali. Harusnya. Ini mestinya nih, mesti harus sama lah. Mestinya kan ya mak, itu mah ya. Kalau gua ngeluarin 10.000 itu 4 tahun, harusnya lu 10 miliar bagi 10.000 kan ya 1 juta kali 5 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 5 juta tahun dong. Bener gitu bre, menurut gue malah sampai 5 juta tahun sih bre. Makanya dipersingkat hukumannya 5 tahun ya. Enggak, ada yang salah nih. Ini kagak beres nih, coba. Pak, sini pak. Ini gua ada yang gua terima nih. Sini dulu, gua pengen beres dulu nih. Jadi gini. Saya kan kalau ayam 10.000 hukumannya 4 tahun. Ya kalau 10 miliar hukumannya 5 tahun. Emang itu adil pak? Adil. Gimana sih kok bisa? Tapi tadi hitungan gua bener kan bre? Kalau hitungnya tuh nggak gitu. Makin banyak duit yang dicuri, makin singkat hukumannya. Enggak lucu lu. Enggak terima gua. Enggak terima kan? Kelakuannya dijaga ya. Bisa bikin nama masa hukuman itu. Pak, saya dipukul. Tambahin hukumannya pak. Mas tolong cepet dulu ini bapak ibu masuk hukumannya dibersihkan. Ada dia berkelakuan baik. 16 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dari cerita tersebut, kira-kira anekdot itu apakah harus menggunakan bahasa baku? Menggunakan bahasa baku tidak? Tidak. Mengapa? Kenapa? Kalau kita menulis teks observasi harus menggunakan bahasa baku, betul? Iya. Kalau anekdot di sini ada contoh anekdot, ya kan?
Sudah kita tayangkan video animasi tentang anekdot. Ada tidak bahasa bakunya? Menggunakan bahasa apa, El? Menggunakan bahasa gaul ya, bahasa sehari-hari, bahasa yang sering kita dengarkan, ya kan? Ya, jadi di sini untuk anekdot konsepnya itu tidak menggunakan bahasa yang baku. Kenapa? Alasannya apa? Karena anekdot ini akan dikonsumsi oleh orang di sekitar kita, ya kan? Jadi konsepnya itu tidak formal, ya, karena dia adalah sebuah hiburan. Bayangkan kalau seandainya kita membuat sebuah hiburan dengan menggunakan bahasa baku, kayaknya agak kurang lucu jadinya, ya kan? Akhirnya kita mendapatkan simpulan ini. Di dalam sebuah anekdot, unsur yang terpenting itu adalah lucu dan kritik. Kritik disampaikan dalam bentuk sindiran, ya kan? Lucu, Bu, ada kok saya membaca anekdot yang tidak lucu, tetapi biasanya dia menggunakan unsur tidak masuk akal. Apa yang kita angkat di dalam teks anekdot itu adalah sindiran kita terkait dengan apa yang sedang terjadi. Otomatis dia harus memiliki relevansi dengan dunia nyata. Ini satu teks, ini masih dalam bentuk teks. Kalau tadi Ibu tayangkan dalam bentuk video animasi, kalau yang ini dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks yang strukturnya ini struktur abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ibu pikir ini tidak perlu Ibu jelaskan karena kalian bisa langsung melihat di sini. Dari contoh ini kalian bisa menganalisis, oh bagian abstrak itu isinya adalah tentang ini, orientasi tentang ini, krisis isinya begini, reaksi dan koda dan seterusnya. Di duduk berkelompoknya, setelah kertas yang ada di depan ini, ya, terisi penuh. Paham? Ya, setelah strukturnya tersusun lengkap, kalian ambil kertasnya, nanti bawa ke meja. Kemudian di meja itu baru kalian analisis kira-kira betul atau salah jawaban yang sudah dituliskan oleh teman kalian. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk. Perhatikan, ini ada 30 potong cerita. Ya, dari 30 potong cerita yang ada di atas meja, nanti kalian bergiliran untuk mengambilnya, kemudian menempelkannya di depan. Ya. Tempelannya itu tidak boleh acak-acakan, tetapi harus sesuai dengan struktur. Dan ketika kalian sudah ngambil, langsung buka, langsung tempel. Jadi tidak lagi dari buka, dikembalikan lagi, cari lagi, tidak boleh kayak gitu. Paham? Ya. Cepat ya. Tidak boleh berdiskusi. Ambil.
Kertas di depan sudah lengkap tempelannya, potongan-potongan ceritanya sudah lengkap. Tugas kalian adalah kumpul berkelompok sesuai dengan tulisan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4. Silakan ambil kertas perwakilan kelompoknya, ambil kertas di depan, bawa ke meja, kalian analisis untuk harusnya seperti apa? kemudian orientasi, kemudian krisis, lalu reaksi, dan kemudian koda. Yang menjawab di depan sini sudah tersampainya mereka jawabnya betul semua. Apresiasi untuk mereka. Ya, yang nggak jawab silakan aja, boleh disebutkan nama ya. Yang jawab itu ada Keisha, Elviona, saya, Nulan, dan Akbar. Bukan dulu. Ya, sekian, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Silakan. Dari hasil analisis kelompok kami, Suaranya agak sedikit. hanya satu yang menurut kami benar.
Ya, coba yang benar yang mana coba ditunjuk. Yang benar ya pada struktur apa Kak? Yang benar? Abstraksi. Baik. Lalu struktur yang lain bagaimana? Tidak sesuai. Ya, boleh dibacakan ya pada struktur yang 2 sampai terakhir boleh dibacakan. Orientasi harusnya sebelum memulai pelajaran ibu akan menunjuk terakhir. Itu orientasi. Ya. Kemudian berikutnya krisis. Saya sih rapi bu, makanya saya selalu berada di sebelah saya setuju. Jangan menjadi bicara ini sekarang. Saya bu, kan saya sudah ganti. Ya. Struktur yang keempat. Ini sekarang, ibu. Kalian laki-laki kan Ya, yang terakhir. saat dan rajin tahu memperhatikan pikiran. Oke, harusnya yang kedua itu jadi yang terakhir ya. Boleh ditunjuk Bang? Yang kedua. Yang kedua. Ya, itu harusnya di terakhir yaitu koda. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kelompok 3 lagi. Silakan. Halo pagi semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menganalisis hasil kerja teman-teman. Dari strukturnya untuk abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda itu benar semua. Oke. Memberi apresiasi buat teman-teman yang Siapa aja namanya? Chelsea, Ayu Wendra, Andi Yunkan, Lutfi, sama Nika. Oke, tepuk tangan. Udah lulus ya? Udah lulus ya? Oke, ada tambahan? Oke, silakan ditutup. Sekian, Anda sudah kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penjual kue yang hebat. Ada 2 unsur yang salah. Yang pertama itu di bagian data kembali bertanya mengapa memangnya tidak ada yang kembali next. Nah, pendek mana? Itu sebenarnya di bagian di bawahnya ya, di bagian agar tidak terlalu terasa canggung ataupun memulai obrolan. Ini sudah lama berjualan kue. Itu tuh di bagian memori sama data itu bukan. Jadi dari itu yang memori itu di bawahnya dan didapat di atas. Berarti yang punya Glory harusnya struktur apa? Struktur krisis. Krisis. Glory. Ya. Krisis ya? Oke. Punya siapa? Data. Berapa? Revi. Cuma itu aja yang salah. Ya. Yang lainnya benar. Oke. Ya, ada tambahan? Tutup. Ya, dari itu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Raffi dari kelompok 5 menyampaikan sedikit kesalahan yang telah dikerjakan. Sudah sebutkan tadi ada biologi, itu otak akan refleks kata ibu, kemudian pada bagian satria, kemudian seorang anak menjawab dengan lantang. Seharusnya bagian satria itu ada di orientasi, dan bagian itu ada di krisis. Berarti ketukar ya? Ya. Oke, ada tambahan Mak? Tidak ada. Silakan ditutup. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Menurut saya Astra orientasi Zalika, apa lagi suaranya? menurut saya Astra orientasi redaksi Polda semua itu benar. Oke. Itu yang di samping itu yang mana pointernya kan? Kalau yang ini apa nih Kak? Reaksi. Terus yang ini? Orientasi Oke, berarti ini serang. orientasi krisis Krisis yang mana? yang Ini ya? ya Ya, krisis. reaksi Reaksi yang ini. ya Kemudian yang ini. Oke, siapa aja yang menjawab? Jessica, Rahma, Denisa, Ega, Farisa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, ada tambahan? Tidak ada. Kenapa gitu tuh? Dan dari mana ada Sudah selesai? Tunjukkan. Boleh tunjukkan ya? Oke. Kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan kelompok, ya. Di dalam pekerjaan kelompok itu kalian menganalisis kesalahan yang ada di struktur teks anekdot yang sudah ditempelkan oleh teman-temannya sebelum analisisnya dimulai. Jadi, coba dengarkan dulu. Jadi, hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kamu dapatkan di hari ini? Coba. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ngapain sih kita hari ini? Coba satu orang. Jadi, ayo. Karena sudah ada jadi harus ada sebutnya. Baik. Jadi bisa memberikan kritik dan saran kepada teman-teman terkait dengan hasil tempelannya, ya, struktur teksnya, ya. Selain itu apa lagi yang bisa kita pelajari hari ini? Selain itu, melatih kemampuan berbicara. Jadi tadi kalian disuruh menganalisis itu adalah latihannya untuk apa? Untuk bekerja sama. Kira-kira di dalam kelompok kalian bisa tidak bekerja? Yaitu yang pertama. Yang kedua, kalian disuruh untuk ditugaskan untuk menyampaikan hasil kerja dalam bentuk presentasi sederhana. Jadi di situ yang dilatih adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan hasil kerja itu dalam bentuk presentasi. Jadi kalian lebih banyak latihan berbicara. Paham? Iya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Coba sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kalian menyukai pelajaran hari ini. Saya kasih emoji love di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini.